Baik, kita coba bahas latihan soalnya ya. Pertama, dua suku berikutnya dari barisan 3, 4, 6, 9. Nah, kita lihat dulu nih. Pertama, dari 3 ke 4. 3 ke 4 ini selisihnya berapa? 1. 4 ke 6 selisihnya 2. 6 ke 9 selisihnya 3. Nah, kira-kira nih, barisan berikutnya selisihnya berapa? 4. Selanjutnya, barisan selanjutnya 5. Lalu barisan berikutnya selisihnya 6. Maka kita cari bilangannya. Setelah 9 ditambah 4, 13. 13 ditambah 5, 18. 18 ditambah 6, 24. Oke, nomor 1 paham ya. Kita lanjutkan nomor 2. Diketahui UN sama dengan 2N kuadrat dikurang 5. Nilai dari U4 tambah U5. Nah, kita cari satu-satu. Ketika rumusnya adalah UN sama dengan 2N kuadrat dikurang 5, maka U4, nah U4 ini maka N-nya jadi 4. 2 dikali 4 kuadrat gitu ya, dikurangi 5. Berarti sama dengan 2 dikali 16 dikurang 5. Sama dengan 2 kali 16, 32 dikurang 5. 32 dikurang 5 adalah 27. Ini U4. Lalu bagaimana dengan U5? U5-nya kita cari lagi dengan rumus UN yang sama. Maka U5 sama dengan 2 dikali N-nya 5, jadi 5 kuadrat dikurang 5. Sama dengan 2 dikali 5 kuadrat adalah 25 dikurang 5. 2 dikali 25 adalah 50 dikurang 5. 50 dikurang 5 adalah 45. Nah, pertanyaannya apa? Pertanyaannya adalah 24 U4 ditambah U5. Nah, karena pertanyaannya U4 tambah U5, pertanyaannya U4 tambah U5. Maka U4-nya ini tadi 27 ditambah U5-nya 45, maka 27 ditambah 45. Berapa 27 ditambah 45? Hasilnya adalah 72. Oke, nomor 2 clear ya. Selanjutnya nomor 3. Banyak batang korek api yang diperlukan untuk membuat pola ke-6. Nah, ini kita baru ada 4 pola. Kita hitung dulu. Pola pertama itu ada berapa? Ada 3. Nah, pola kedua ada, coba dihitung. Dihitung banyaknya batang korek apinya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9. Selanjutnya, yang ketiga ada berapa? Sampai sini 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ada 18. Nah, terus lanjut, yang keempat ada berapa? 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Benar ya? 30. Nah, pertanyaannya adalah pola ke-6, berarti pola ke ini 4, di sini 5, di sini 6. Nah, kita cari. Coba cek selisihnya. 3 ke 9 ini ditambah 6, 9 ke 18 ditambah 9, 18 ke 30 ditambah 12. Kita lihat polanya gimana nih? 6 ke 9 ditambah 3, 9 ke 12 ditambah 3. Oh, berarti polanya yang ini 12 tambah 3 ditambahnya 15. Selanjutnya ditambah 3 lagi jadi 18. Nah,
Berarti pola ke-5, 30 ditambah 15. Hasilnya 45. Pola ke-6-nya berarti 45 ditambah 18. Pola ke-6 berarti 45 ditambah 18. Berapakah 45 tambah 18? 63. Oke, clear ya nomor 3. Baik, latihan soalnya. Kalau masih ada pertanyaan, silahkan hubungi Miss via GC ya. Oke, baik, kita bahas tugas yang Miss berikan kemarin. Nomor 1, tentukan banyaknya lingkaran pada pola ke-10. Nah, ini kita lihat sudah ada 4 pola yang ada di sini ya. Pola yang pertama itu ini bentuknya sekilas kita lihat seperti persegi panjang ya. Pola pertama barisnya itu ada 1, kolomnya ada 2. Pola kedua barisnya ada 2, kolomnya ada 3. Pola ketiga barisnya ada 3, kolomnya ada 4. Pola keempat barisnya ada 4, kolomnya ada 5. Nah, Miss coba tuliskan ya. Jadi pola pertama itu ternyata barisnya ada 1. Barisnya ada 1, lalu kolomnya ada 2. Oke. Lalu pola kedua kita lihat, pola kedua itu barisnya ada 2, kolomnya ada 3. Pola ketiga itu ternyata barisnya ada 3, kolomnya ada 4. Pola keempat ini barisnya ada 4, kolomnya ada 5. Nah, berarti bisa dong. Coba kalian perkirakan. Ketika 10, nah maka 10 dikali 11. Nah, tinggal kita cari nih. 1 kali 2, 2. Lalu 2 kali 3 itu 6. 3 kali 4 itu adalah 12. 4 kali 5 itu ada 20. Maka pola ke-10, 10 kali 11 yaitu 110. Oke, itu nomor 1. Selanjutnya, tugas berikutnya adalah nomor 4 yang A. Barisan yang terbentuk oleh pola AN sama dengan 3N. Nah, maka N-nya ini kita tentukan dulu. Namanya barisan kan bilangan-bilangan ya. Pertama, kalau kita N-nya sama dengan 1, nah, maka berapa dong? Berarti 3 kali 1. 3 kali 1 adalah 3. Nah, terus kita coba lagi kalau N-nya sama dengan 2. N-nya sama dengan 2 berarti 3 dikali 2 sama dengan 6. Kita coba lagi N-nya 3. Nah, paling nggak minimal 3 bilangan kita cari. 3 dikali 3 sama dengan 9. Oke, maka kita sudah punya 3 bilangan. Barisan yang terbentuk adalah 3, 6, 9, dan seterusnya. Oke. Masih sama, diminta untuk menentukan barisan yang terbentuk pada pola. Nah, ini pangkat nih. Kita hitung berarti sama seperti tadi caranya. Pertama adalah kita tentukan ketika N sama dengan 1. Maka bilangannya adalah min setengah pangkat 1. Min setengah pangkat 1 adalah min setengah. Lalu kita coba ketika N-nya sama dengan 2, maka min setengah pangkat 2. Min setengah pangkat 2 berarti min setengah dikali min setengah. Hasilnya adalah 1/4. Selanjutnya N sama dengan 3. N sama dengan 3, maka min setengah pangkat 3. Min setengah pangkat 3 berarti min setengah dikali min setengah kali min setengah. Hasilnya min 1/8. Nah, kita udah punya 3 bilangan, maka barisan bilangan yang terbentuk adalah min 1/2, 1/4, min 1/8, dan seterusnya.
Oke, baik, tugasnya seperti itu. Kalau masih ada yang belum jelas, jangan sungkan-sungkan tanya Miss via GC ya. Oke, kita bahas soal latihannya ya. Untuk yang pertama, tentukan 5 suku pertama dari barisan bilangan berikut ini. Nah, berarti kita harus mencari mulai dari U1 sampai U5. Oke, yang pertama U1. Nah, U1 berarti sama dengan N-nya 1. Berarti 1 tambah 4 sama dengan 5. Selanjutnya suku kedua, berarti U2. U2 berarti 2 tambah 4 sama dengan 6. Lalu suku ketiga berarti U3 sama dengan 3 tambah 4 sama dengan 7. Selanjutnya U4, suku keempat. Maka N-nya 4, 4 tambah 4 sama dengan 8. Yang terakhir suku kelima sama dengan 5 tambah 4, 9. Maka 5 suku pertamanya adalah 5, 6, 7, 8, 9. Oke, paham ya? Oke, selanjutnya. Nomor 2. Tentukan 5 suku pertama dari barisan bilangan berikut ini. UN sama dengan setengah N tambah 2. Oke, berarti pertama mulai lagi kayak tadi ya. U1 sama dengan setengah, N-nya diganti 1. Oke, dikali 1 tambah 2. Sama dengan setengah dikali 1 tambah 2, 3. Setengah dikali 3 sama dengan 3 per 2. Suku kedua, U2 sama dengan setengah dikali 2, lalu 2 tambah 2. Jadi N-nya diganti 2. Setengah dikali 2, 1. 2 tambah 2, 4. 1 kali 4 sama dengan 4. Suku ketiga, maka N-nya 3 setengah dikali 3 dikali 3 tambah 2. Setengah dikali 3 itu 3 per 2. 3 ditambah 2 adalah 5. 3 per 2 dikali 5 sama dengan 15 per 2. Selanjutnya suku keempat. Suku keempat berarti U4. Nah, U4 sama dengan setengah dikali 4 dikali lagi 4 tambah 2. Maka setengah kali 4 adalah 2. 4 tambah 2 adalah 6. 2 kali 6 sama dengan 12. Suku terakhir U5. Maka setengah dikali 5 dikali 5 tambah 2. 5 per 2 dikali 7 sama dengan 35 per 2. Maka 5 suku pertamanya adalah 3 per 2, 4, 15 per 2, 12, dan terakhir 35 per 2. Oke, baik, kita lanjutkan latihan soalnya yang nomor 2. Tentukan rumus suku ke N dari barisan bilangan berikut ini. Nah, yang A nih, 1, 5, 9, 13. Nah, kalau kita lihat, ini ada perbedaannya sama ya. Berapa perbedaannya? Perbedaannya adalah sama-sama ditambah 4. Ya, ditambah 4 terus. Maka, nanti kita dapatkan rumus UN-nya itu apa? AN tambah B. Maka karena ini 4 ini adalah A-nya. A-nya ini 4. Kita coba angka pertama ya. U1 itu kan sama dengan 1. Berarti 4 dikali 1
ditambah B-nya kita cari nanti sama dengan 1. Berarti 4 tambah B sama dengan 1. B-nya 1 dikurang 4 sama dengan min 3. Sehingga rumus UN-nya adalah 4N dikurang 3. Oke, kita lanjutkan. Nomor selanjutnya yang B. Tentukan rumus suku ke N dari barisan bilangan berikut. Nah, ini kalau kita lihat yang atasnya sama semua ya. Nah, ini atasnya sama-sama 1, 1, 1 gitu. Nah, 1 ini pun sebenarnya adalah 1 per 1. Jadi ini sebenarnya kalau kita tulis ulang nih, 1 per 1, 1 per 2, lalu 1 per 3, 1 per 4. Maka sudah pasti atasnya 1 semua. Nanti pasti rumus UN-nya kita bisa tentukan, UN-nya itu pasti 1 per apa nih bawahnya. Nah, kita lihat lagi. Ini kan suku pertama 1, suku kedua 2, suku 3, 3, suku keempat 4. Sama seperti N kan ya. Nah, ini kalau kita tulis di sini, ini adalah U1, ini U2, U3, U4. Sama nih angkanya, ini 1, ini 1, ini 2, ini juga 2, dan seterusnya. Maka kita bisa tentukan UN-nya adalah 1 per N langsung. Oke, berarti kalau 1 per suku ke 10 berapa? Ya 1 per 10. Oke, selanjutnya. Tulislah 2 suku berikutnya dari barisan bilangan berikut ini. Nah, coba kita cek ya, biasakan langsung kita lihat perbedaannya. 2 ke 4 ini ditambah 2. 4 ke 8 ditambah 4. 8 ke 16 ditambah 6. Nah, kalau kita lihat ini selalu ditambah berapa? Selalu ditambah 2. Maka yang selanjutnya ditambah 2 lagi nih. Selanjutnya tambah 2 lagi. Berapa dong? Maka yang suku selanjutnya adalah 6 ditambah 2, 8. Yang di sini ditambah 8. Yang di sini ditambah 10. 14 ditambah 8 adalah 22. Nah, suku selanjutnya lagi, 22 ditambah 10, yaitu 32. Maka 2 suku berikutnya adalah 22 dan 32. Oke, bisa ya. Nomor terakhir. Tulislah 2 suku berikutnya dari barisan bilangan berikut ini. Nah, kalau ada pecahan begini, kalian jangan melihat pecahan utuh, tapi kita pisahkan aja atas sendiri, bawah juga sendiri. Nah, kita lihat yang atas dulu. Yang atasnya itu ada 2, 5, 8, 11. Kira-kira polanya diapain ini? Kita lihat. 2 ke 5, oke, ditambah 3. 5 ke 8, tambah 3. 8 ke 11, tambah 3 lagi. Selalu ditambah 3, maka setelah 11 kita tambahkan 3 menjadi 14. Selanjutnya lagi, tambahkan 3 lagi. 14 tambah 3, 17. Oke, berarti kita dapat nih ya yang atasnya. Atasnya berarti 14, terus 17. Nah, berapa penyebutnya? Kita cari bawahnya pola. Seperti apa polanya? Nah, kita tuliskan dulu nih. 3, 7, 11, 15. Nah, polanya seperti apa? 3 ke 7 ditambah 4. 7 ke 11 ditambah 4. 11 ke 15 ditambah 4. Maka polanya selalu ditambah 4. 15 ditambah 4 adalah 19. 19 tambah 4, 23. Maka penyebut yang tadi adalah 19 sama 23. Sehingga 2 suku berikutnya kita bisa simpulkan 14 per 19 dan
17/23. Oke, bisa ya. Kalau ada yang masih belum paham, silahkan diulang lagi videonya. Kalau masih belum paham juga, boleh nanya Miss di GC. Oke, kita bahas tugasnya ya. Pertama, manakah di antara bilangan berikut yang merupakan barisan Fibonacci? Nah, masih ingat barisan Fibonacci itu apa? Barisan Fibonacci itu adalah penjumlahan dari dua bilangan sebelumnya. Nah, kita lihat nih yang A. Dua bilangan pertama kan memang sudah bebas ya ditentukan oleh kita sendiri. Nah, maka barisan ketiga, suku ketiga ini adalah jumlah dua bilangan sebelumnya. Kita cek 7 ditambah 26 ini berapa? 7 tambah 26 adalah 33. Nah, di sini 63. Berarti dia bukan Fibonacci. Oke, yang selanjutnya yang B. 3 ditambah 6 itu 9. Oh, benar 9. Lalu kita cek 6 tambah 9, 15. Oh, benar lagi. Selanjutnya 9 tambah 15, 24. Oh, benar lagi nih. Maka dia adalah Fibonacci. Selanjutnya yang C. 1 ditambah 6, 7. Oh, salah ya. Di sini ditulisnya 14, maka dia bukan Fibonacci. Yang D. 4 ditambah 6, 10. Oh, benar, 10. Selanjutnya, 6 ditambah 10. 16. Oke, benar lagi. Bilangan yang terakhir, 10 tambah 16 adalah 26. Oke, ternyata benar. Maka dia Fibonacci. Maka yang barisan Fibonacci adalah B dan D. Oke. Nomor selanjutnya. Tentukan jumlah bilangan pada baris ke-8 pola bilangan segitiga Pascal. Masih ingat ya? Jumlah bilangan pada baris ke-8 itu rumus UN-nya adalah 2 pangkat N min 1. Oke, baris ke-8 berarti N-nya berapa? N-nya 8. U8 sama dengan 2 pangkat 8 kurang 1. 8 kurang 1 adalah 7, maka 2 pangkat 7. Berapakah 2 pangkat 7? 2 pangkat 7 berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2 sampai 7 kali. Yaitu 128. Oke, maka jumlah bilangannya ada 128. Benar nggak sih? Nah, coba kalian cek ya. Kalian sendiri nih yang ngecek bikin segitiga Pascal sampai baris ke-8. Benar nggak totalnya 128? Silakan dicoba sendiri. Oke, nomor selanjutnya. Tentukan suku-suku dari barisan bilangan di bawah ini. Yang A, suku ke-25 dari barisan 60, 68, 76, 84. Nah, kita cek dulu ya. Di latihan kemarin sudah lancar nih. Sekarang tugasnya harus bisa lebih lancar. Selisihnya itu adalah 60 ke 68 adalah ya 8. Maka ini selalu ditambah 8. Karena selalu ditambah 8, maka rumusnya UN pasti 8N. Nah, terus kita cek nih. 8 supaya jadi 60, 8 supaya jadi 60 itu diapain? Ditambah berapa? Ditambah 52. Nah, maka rumus UN-nya adalah 8N tambah 52. Karena yang ditanya suku ke-25, maka N-nya 25. U25 sama dengan 8 dikali 25 ditambah 52. 8 dikali 25 adalah 200 ditambah 52. Hasil akhirnya adalah 252. Oke, nomor selanjutnya. Masih berhubungan sama yang tadi, ya, diminta suku ke-8 dari barisan 7, 14, 28, 56. Nah, kalau kita lihat ini bukan lagi penjumlahan ya, ini polanya sudah perkalian. Nah,
perkalian berapa? Ini selalu dikali 2. Maka bilangan selanjutnya selalu kita kali dengan 2. Ini suku keempat. Suku kelimanya berarti 56 dikali 2. Berapa 56 kali 2? 112. Lalu suku ke-6. Suku ke-6 itu berarti suku kelima tadi dikalikan 2. 112 dikali 2 sama dengan 224. Suku ke-7 itu adalah suku ke-6 dikalikan 2, 224 dikali 2 sama dengan 448. Dan suku yang ke-8 yang ditanyakan berarti 448 dikali 2 yaitu 890. Maka suku ke-8 dari barisan berikut adalah 896. Lanjut nomor selanjutnya. Jika UN sama dengan 3N tambah 7, tentukan suku ke-12 dan ke-20. Nah, ini tinggal kita ganti N-nya menjadi 12 dan 20. Ketika U 12, nah, maka 3-nya dikalikan dengan 12. 3 kali 12 berapa? 36 ditambah 7. 36 tambah 7 adalah 43. Lalu U20 gimana? Sama. U20 berarti N-nya diganti 20. 3 dikali 20 ditambah 7. 3 kali 20 adalah 60. Lalu ditambah 7. Sama dengan 67. Maka suku ke-12-nya adalah 43. Suku ke-20-nya adalah 67. Oke, selanjutnya. Jika UN-nya 3N kuadrat tambah 1, tentukan suku ke-16. Masih sama ya, maka N-nya kita ganti dengan 16. U16 sama dengan 3. Nah, N-nya kita ganti 16. 16 kuadrat ditambah 1. Ingat, urutan operasi hitung, kalau ada pangkat dan perkalian, maka yang didahulukan adalah pemangkatan. Berarti 16-nya dipangkatkan 2 dulu. 16 pangkat 2 itu adalah 256 ditambah 1. Nah, ini ada perkalian dan penyumlahan. Maka yang harus dikerjakan dulu adalah perkaliannya. 3 dikali 256 itu adalah 768 ditambah 1 sehingga hasil akhirnya adalah 769. Oke, nomor selanjutnya. Diketahui barisan bilangan 2, 5, 8, 11, 14. Wah, ini gampang nih ya. Berapa selisihnya? Oke, selalu ditambah 3. Maka rumus UN-nya sudah pasti 3N. Oke, 3N. Nah, sekarang kita lihat bilangan pertama. 3 ini, supaya jadi bilangan pertamanya 2, 3 menjadi 2 harus dikurang 1. Maka rumusnya 3N kurang 1 ya. Jadi rumus UN-nya adalah 3N kurang 1. Berhubungan sama yang tadi, diminta mencari U15. Nah, UN-nya yang tadi nih ya. Kalau UN-nya 3N kurang 1, maka U15, N-nya tinggal kita ganti dengan 15. 3 dikali 15 adalah 45, dikurang 1. 45 kurang 1 adalah 44, maka U15 adalah 44. Nomor terakhir. Nah, sekarang dibalik nih. Dari tadi kita cari suku
ke-5, suku ke-20, suku ke N, berapa hasilnya? Nah, ini hasilnya sudah diketahui. Kita diminta mencari dia suku keberapa. Nah, mengerjakan yang sama, tetap pakai rumus yang sudah kita dapatkan tadi, rumus UN-nya. Ketika UN sama dengan 3N-1, nah, berarti ini UN-nya itu adalah 308 sama dengan 3N kurang 1. Nah, kita cari 3N-nya. Maka 3N sama dengan 308 tambah 1. 3N sama dengan 309. Maka N-nya 309 dibagi 3. Berapa 309 dibagi 3? 103. Maka 308 itu adalah suku ke 103. Oke, bisa difahami ya. Kalau ada yang kira-kira masih kurang paham, diulang lagi, putar ulang lagi videonya, simak baik-baik lagi. Di-post, dipahami, nanti dilanjutkan lagi, diulang-ulang terus. Kalau masih ada yang belum paham, silakan tanya Miss di GC. Oke?